عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kami selaku manusia biasa tidak lupa mengaturkan kata-kata ketakziman, kemuliaan yang kami takzimkan serta yang kami muliakan kepada almarhum abu, almarhumah ummi beserta almarhum abi yang ada di Kubah. Hanyalah doa yang bisa kami sampaikan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Seterusnya kepada Abu Pucuk pimpinan Dah Istiqamah Cuddin Darul Ma'arif maupun Darul Ma'arifah beserta keluarga. Seterusnya kepada seluruh Dewan Guru, terkhususnya Dewan Juri dan para talabah sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lama sudah kita menetap di dalam bumi Allah yang fana ini. Berbagai macam proses telah kita ukir saat ini. Ada yang telah berhasil menjadi PNS, ada yang telah berhasil menjadi orang kaya, hingga ada yang telah berhasil menjadi alim ulama. Namun ketahuilah hadirin, kehadiran kita di alam dunia ini dan juga kesuksesan yang telah kita capai hari ini, itu semua tidak terlepas daripada pengorbanan dua insan yang sangat mulia, yakni kedua orang tua. Akan tetapi keadaan keduanya saat ini sungguh sangat memprihatinkan, dikarenakan perilaku kasar sang anak kepada keduanya. Maka oleh kerana itu hadirin sekalian, berdasarkan peristiwa tersebut, maka tergugahlah hati kami untuk mengabarkan sebuah syarahan pidato yang berjudul Ingatlah Jasa Kedua Orang Tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, keindahan alam ini takkan pernah terasa indah oleh mata tanpa kehadiran kedua orang tua. Dan keberhasilan yang telah kita capai hari ini juga tidak lepas daripada tetesan keringat kedua orang tua. Ayah kerja banting tulang, tak kenal pagi atau malam, tak peduli sakit pinggang dan terkadang tidur di jalanan. Itu semua beliau korbankan hanya untuk memikirkan sesuatu nasi untuk kekasih hati. Pengorbanan ayah begitu luar biasa. Beliau yang di laut menawan panasnya matahari yang begitu dahsyat sehingga membuat hatinya takut, cemas di antara hidup atau mati, di antara tenggelam atau selamat. Tapi itu semua tidak terasa berat oleh beliau dikarenakan cinta dan sayangnya kepada penahan jiwanya. Beliau yang di sawah berangkat pagi-pagi dari rumah dengan membawa sedikit perbekalan, tertatih-tatih di samping jalan dan terkadang terhimpit kenderaan. Kemudian pada saat beliau telah sampai di tempat tujuan, beliau mulai memainkan pinggangnya yang mulai sakit, tulangnya yang mulai keropos, tatapan matanya yang telah layu, ditambah panasnya matahari yang begitu dahsyat, sehingga sedikit demi sedikit keringat mulai mengalir dari wajahnya, keringat mulai mengalir dari hidungnya, keringat mulai mengalir dari kelopak matanya yang sangat sudah tua. Namun dengan sedemikian, ketahuilah hadirin, itu semua beliau korbankan. Beliau tak peduli tubuhnya sakit,
beliau tak peduli hidupnya sengsara, bahkan nyawa sekalipun siap beliau korbankan demi seorang anaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ibu adalah wanita yang sangat berjasa di dalam hidup kita. Tanpa dirinya kita tidak akan hadir di dunia ini. Tetapi terkadang-kadang kita sebagai anak lupa diri, hadirin. Kita menjadi anak durhaka. Kita sering marah kepadanya. Kita pernah membentaknya. Kita pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepadanya. Bahkan sampai-sampai na'udzubillah, tuma na'udzubillah, tangan pun pernah kita layangkan kepadanya. Di manakah hati nurani kita sebagai anak? Kenapa kita begitu kasar kepadanya? Apakah kita lupa 9 bulan kita berada di dalam kandungannya, kita dibawa ke sana kemari oleh ibu. Di saat itu makan beliau susah, mau minum pun payah, tidur pun tak nyenyak, berdirinya sakit-sakitan. Seluruh aktivitas yang beliau lakukan semuanya serba sengsara. Hingga saatnya detik-detik kita tiba di dunia ini, tepatnya pada pukul 1 malam. Di saat itu pula ibu merasakan sakit yang luar biasa. Beliau tidak dapat memejamkan matanya walaupun hanya sesaat. Bahkan ibu merasakan sakit yang tidak tertahankan, rasa takut yang tidak bisa dilukiskan, yang dimana juga sakit itu terus berlanjut sehingga membuat ibu tak bisa lagi menangis. Pada saat itu pula ibu melihat seolah-olah kematian menari-nari di hadapan matanya. Lupakah kita dengan kejadian tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perjuangan seorang ibu tidak hanya berhenti di situ saja. Hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, tahun berganti dengan tahun. Selama itu pula ibu selalu setia menjadi pelayan kita yang tidak meminta bayaran walaupun hanya 1 rupiah. Ibu menjaga kita dengan penuh kasih sayang, menjaga kita dari gigitan nyamuk, menyelimuti kita tak kalah dingin, serta mencium kening kita, menandakan cintanya kepada sang anak. Masya Allah. Hadirin, kalau kita simak secara sesama dari paparan di atas, menggambarkan bahawa begitu besarnya jasa kedua orang tua, maka jangan sekali-kali kita sakiti keduanya. Jangankan menyakiti, mengatakan saja tidak boleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma janganlah engkau kata kepada keduanya kata-kata wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karimah, dan berbicaralah kepada keduanya dengan perkataan-perkataan yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada ayat di atas terdapat sebuah larangan yang menunjuki atas keharaman, yaitu jangan sekali-kali kita katakan kepada kedua orang tua kata-kata. Sekarang timbul pertanyaan, pada ayat tersebut Allah hanya mengucapkan kata-kata, lalu bagaimana dengan memukul? Apakah juga diharamkan? Sebagai jawaban, ada Najib Usul Fiqh menjawab, seluruh ulama telah sepakat atas perbuatan memukul adalah haram, dan memukul merupakan furuk di dalam hukum qiyas, yang mana memukul terlebih mubalaghah pada menyakitkan bila dibandingkan dengan kata-kata yang merupakan asal hukum qiyas. Maka memukul juga diharamkan berdasarkan hukum perqiyasan yang dinamakan dengan qiyas aulawi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun kesimpulannya adalah, coba kita renungkan, hari ini ibu dan ayah telah tua, punggungnya telah bungkuk, tangannya mulai gemetar, berdirinya harus dipapa, duduk pun harus dibantu. Sekalipun begitu, cinta dan
Dan sayangnya masih sama seperti dulu, masih sama seperti lautan yang tak pernah kering, masih sama seperti matahari selalu bersinar. Namun pertanyaan besar hari ini bagi kita semua, sudahkah kita membahagiakan keduanya? Sudahkah kita membuat keduanya menangis dikarenakan prestasi yang telah kita ukir saat ini? Atau sebaliknya, hari-hari yang kita lewati selalu membuatnya sedih, kita sering mengecewakannya, kita sering membentaknya, dan tak jarang beliau menangis kerana tingkah laku kita kepadanya. Hadirin, andai kata keduanya masih ada di sana, segera pergi kepada keduanya, minta maaf atas segala dosa, cium kedua keningnya, dan berbuat baiklah kepada keduanya. Dan bila mana keduanya telah dipanggil oleh Allah, engkau bangun setengah malam, sisipkan doa di dalam tahajudmu. Ya Allah, ampunilah dosa keduanya ya Allah, sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya pernah berikan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.